utama di bumi memiliki bank sentral, dan tugas mereka pada dasarnya bermuara pada satu aturan sederhana, memutuskan seberapa mahal untuk meminjam uang. Keputusan tunggal itu memengaruhi segala hal dalam kehidupan sehari-hari Anda, dari sewa, hipotek, saldo kartu kredit, bahkan apakah atasan Anda terus mempekerjakan atau mulai memberhentikan orang. Ini tentang suku bunga. Oke, cara kerjanya, mengapa suku bunga penting, dan yang lebih penting, apa yang perlu Anda ketahui agar tidak lagi berada di pihak yang merugi. Selamat datang di Alux. Hari ini kita berbicara tentang harga uang. Jadi bayangkan Anda membeli rumah dan seperti kebanyakan orang, Anda meminjam uang untuk melakukannya. Untuk membuatnya lebih sederhana, katakanlah Anda mengambil pinjaman 10 tahun. Rumah itu berharga $300.000 dan setelah 10 tahun, dengan asumsi apresiasi yang stabil, nilainya sekitar $400.000. Dengan bunga rendah, katakanlah 3%. Pinjaman sebesar $300.000 itu akhirnya menghabiskan biaya sekitar $350.000 setelah 1 dekade pembayaran bulanan. Itu masih lebih rendah dari nilai rumah itu sendiri. Jadi, Anda untung, Anda membangun ekuitas. Namun, ketika suku bunga naik menjadi 6%, ceritanya mulai berubah. Sekarang, biaya pinjaman meningkat begitu tinggi sehingga setelah 10 tahun, Anda hampir tidak bisa mencapai titik impas. Nilai rumah dan biaya yang Anda bayarkan untuk memilikinya hampir sama. Jika suku bunga dinaikkan lebih tinggi lagi, Anda akan melewati batas. Sekarang Anda membayar lebih mahal untuk rumah itu daripada nilai sebenarnya. Dan karena itu adalah kesepakatan yang buruk, permintaannya tidak terlalu tinggi. Jadi, harga rumah itu sebenarnya turun. Pada titik itu, perhitungannya tidak menguntungkan Anda. Anda kehilangan uang hanya karena harga pinjaman terlalu tinggi. Anda menukar rumah itu dengan mobil, jalur kredit, pinjaman bisnis, tagihan rumah sakit, bahkan utang nasional seluruh negara. Dan logika yang sama berlaku. Semakin tinggi suku bunga, semakin banyak kekayaan yang terkuras, yang mana, Anda tahu, hal ini memunculkan pertanyaan lanjutan yang wajar. Jika suku bunga rendah membuat segalanya lebih terjangkau, mengapa tidak tetap mendekati nol? Bukankah itu akan membuat semua orang lebih kaya? Nah, inilah masalahnya. Ketika suku bunga rendah, uang terasa murah, pinjaman menjadi mudah, hipotek terjangkau, dan perusahaan dapat membiayai pertumbuhan hampir tanpa biaya. Dan pada awalnya, hal itu membuat segalanya tampak seperti tawaran yang menguntungkan. Namun, uang murah itu memicu permintaan, dan segera harga mulai naik lebih cepat dan lebih cepat hingga Anda tidak lagi membeli kesepakatan. Anda membeli ke dalam gelembung. Lalu terjadilah pembalikan. Bank sentral turun tangan, menaikkan suku bunga, dan tiba-tiba harga pinjaman melonjak, yang membuat permintaan turun. Dan dengan itu harga. Nah, inilah masalahnya. Dibutuhkan waktu antara 5 hingga 10 tahun agar harga terus naik. Namun, gelembung itu pecah hanya dalam waktu 1 hingga 2 tahun, dan dampaknya berlangsung lebih lama. Pasar mungkin memerlukan waktu 5 atau 10 tahun lagi untuk pulih. Nah, ketika Anda melihat grafik ini, satu hal menjadi jelas. Jendela pembelian optimal dalam siklus ini sebenarnya cukup kecil. Tahap pertama dari kenaikan adalah saat miliaran dolar dihasilkan, dan kami akan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi nanti. Namun, jika Anda melewatkannya, Anda akan menghadapi yang terburuk dari kedua dunia. Aset mahal di puncak siklus atau harga jatuh yang tidak mungkin dibiayai karena kredit terlalu mahal. Sekarang, yang kita tahu adalah bahwa siklus itu selalu berulang dan kita tidak tahu seberapa tinggi setiap ledakan akan membawa kita atau seberapa jauh kehancuran itu akan menyeret segalanya ke bawah. Satu-satunya hal yang dijamin oleh sejarah adalah bahwa dalam jangka panjang, tren itu selalu naik. Namun, Anda tahu, untuk melihat tren secara efektif, Anda perlu memiliki informasi yang baik dan mengenali jenis faktor yang akan memiliki dampak terbesar pada berbagai industri. Dan di dalam aplikasi Alux, kami membantu Anda mengumpulkan semua pengetahuan yang Anda butuhkan untuk menyaring kebisingan dan menguraikan data yang benar-benar penting. Kami merekrut pakar industri, membayar mereka dengan biaya konsultasi yang tinggi sehingga Anda tidak perlu melakukannya, dan memberi Anda akses ke ratusan jam pelajaran bernilai tinggi dengan biaya kurang dari $200 setahun. Lebih baik lagi, jika Anda mengunduh aplikasinya sekarang dan memindai kode QR di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Sampai jumpa di dalam. Namun, sementara itu, mari kita kembali ke topik yang sedang dibahas. Oke, jadi, dalam hal suku bunga, siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini? Kami sudah mengatakannya, bukan? Setiap negara maju di bumi memiliki beberapa bentuk bank sentral. Federal Reserve di AS, Bank Sentral Eropa di Eropa, Bank Jepang, Bank Inggris, dan seterusnya. Pekerjaan mereka sederhana secara teori. Takut nonton drama pendek terganggu iklan atau terhenti di paywall? Pine Drama tanpa pop-up iklan Di Eropa, Bank Jepang, Bank Inggris, dan seterusnya. Pekerjaan mereka sederhana secara teori, tetapi dampaknya sangat besar. Mereka memutuskan suku bunga dasar. Itulah jangkar yang menentukan harga semua pinjaman, hipotek, kartu kredit, pinjaman mobil,
utang bisnis, bahkan obligasi pemerintah. Dan karena dolar AS adalah mata uang cadangan global, setiap langkah yang diambil Fed tidak hanya memengaruhi orang Amerika. Tidak. Hal itu berdampak ke seluruh planet. Uang mengalir ke AS saat suku bunga tinggi dan mengalir keluar untuk mengambil risiko saat suku bunga rendah. Itulah sebabnya pergerakan 0,25% di Washington dapat mengguncang pasar saham di Tokyo atau menghancurkan mata uang di Argentina. Dan saya, Anda, kita semua melihat hal ini terjadi secara langsung selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, saat pandemi menutup segalanya, The Fed memangkas suku bunga mendekati nol. Suku bunga hipotek AS turun menjadi sekitar 3%, terendah dalam sejarah. Tiba-tiba, semua orang mampu membeli lebih banyak rumah. Pembeli berbondong-bondong masuk, investor berbondong-bondong masuk ke real estate, dan harga meroket. Namun pada tahun 2022, inflasi semakin tinggi. Gas, makanan, sewa, semuanya naik. Jadi The Fed membalikkan keadaan. Suku bunga naik secara agresif. Pada tahun 2023, suku bunga hipotek telah melesat melewati 7%, lebih dari 2 kali lipat dari yang terjadi hanya dalam 2 tahun sebelumnya. Hampir dalam semalam, keterjangkauan perumahan anjlok. Pembeli tidak dapat memenuhi syarat. Penjual menarik daftar mereka, dan pasar membeku. Rumah-rumah itu sendiri tidak berubah. Yang berubah adalah harga uang. Jadi, siapa yang benar-benar menang ketika uang murah? Ketika suku bunga rendah, kebanyakan orang hanya memperhatikan hal-hal yang sudah jelas. Hipotek menjadi lebih murah, pinjaman mobil lebih mudah untuk dipenuhi. Mungkin Anda dapat sedikit menghemat anggaran Anda. Namun bagi orang kaya, dan bagi perusahaan, suku bunga rendah adalah hal yang sama sekali berbeda. Suku bunga rendah adalah senjata, dan mereka tahu persis cara menggunakannya. Cara pertama adalah melalui perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan imbal hasil rendah. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita perjelas kebingungan yang umum di sini. Perbedaan antara saham dan obligasi. Saham adalah ketika Anda membeli sebagian perusahaan. Jika perusahaan tumbuh, harga saham tumbuh dan Anda dapat menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Sederhana. Namun obligasi adalah ketika Anda meminjamkan uang kepada perusahaan. Anda membeli obligasi tersebut. Anda memberikan perusahaan yang meminjamkan uang, mereka secara hukum berkewajiban untuk membayar Anda kembali dengan bunga. Pengembaliannya lebih rendah, tetapi lebih aman. Dan inilah kuncinya. Oke, hanya pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan besar yang dapat menerbitkan obligasi. Anda dan saya tidak bisa melakukan itu. Obligasi pemerintah dianggap sebagai aset teraman di dunia. Jika Anda membeli obligasi pemerintah AS, yang merupakan nama resmi untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah AS tidak akan bangkrut. AS benar-benar dapat mencetak dolar untuk membayar Anda kembali. Dan karena obligasi sangat aman, bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun secara hukum diharuskan untuk menyimpan sebagian cadangan mereka di obligasi tersebut. Jika Anda memulai bank besok, regulator akan memaksa Anda untuk menyimpan sebagian uang tunai Anda dalam obligasi. Bukan saham, bukan Bitcoin, obligasi. Dan ini penting karena ketika suku bunga turun, imbal hasil obligasi pemerintah juga turun. Pada tahun 2020, obligasi pemerintah AS menghasilkan sekitar 0,5% hingga 1%, terendah dalam sejarah. Yang berarti jika Anda meminjamkan uang kepada pemerintah AS, Anda mengunci pengembalian yang pada dasarnya tidak ada. Nah, disinilah perusahaan seperti Apple dan Amazon turun tangan. Mereka juga dapat menerbitkan obligasi, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menawarkan imbal hasil yang sedikit di atas obligasi pemerintah. Jika obligasi pemerintah membayar 1%, Apple dapat berkata, baiklah, kami akan membayar 1,2%. Dan karena Apple adalah salah satu perusahaan teraman di bumi, lembaga-lembaga akan dengan senang hati membelinya. Coba pikirkan posisi dana pensiun. Mereka memiliki miliaran dolar. Secara hukum, mereka harus membeli obligasi. Pilihan mereka adalah antara obligasi pemerintah AS dengan bunga 1% atau obligasi Apple dengan bunga 1,2%. Risikonya hampir sama, tetapi pengembaliannya lebih baik. Jadi, mereka menggelontorkan uang ke Apple. Begitulah cara Apple mengumpulkan sekitar 14 miliar dolar selama pandemi dan Amazon mengumpulkan sekitar 10 miliar dolar dengan imbal hasil serendah 0,4% hingga 2,5%. Sebagai perbandingan, itu lebih murah daripada rata-rata pinjaman mobil Amerika. Dan mereka tidak membutuhkan uang tunai. Kedua perusahaan sudah memiliki banyak uang. Namun, ketika uang semurah itu, masuk akal untuk meminjam daripada membelanjakan uang sendiri. Mereka menggunakannya untuk memperluas gudang, membeli pesaing, berinvestasi dalam infrastruktur, dan memperkuat dominasi mereka. Begitulah cara mereka menjadi begitu besar. Bukan kamera iPhone baru yang membuat Apple menjadi perusahaan senilai 3 triliun dolar. Sekarang, mari kita beralih topik sedikit. Orang kaya memainkan permainan yang sama, hanya saja dalam skala pribadi. Dan jika Anda menonton video beli, pinjam, mati, Anda tahu kemana arahnya, bukan? Ketika suku bunga rendah, orang kaya tidak menguangkan aset untuk mendanai gaya hidup mereka. Ya, mereka tidak menjual saham atau properti dan memicu tagihan pajak yang besar. Tidak.
Sebaliknya mereka menggunakan aset tersebut sebagai jaminan dan meminjam uang dengan jaminan tersebut. Jadi, bayangkan Anda memiliki saham atau real estate senilai 100 juta dolar. Dengan bunga 2%, Anda dapat masuk ke bank swasta dan meminjam 20 juta dolar dengan jaminan portofolio tersebut. Anda hampir tidak membayar apapun untuk mengakses uang tersebut. Dan karena itu adalah pinjaman, bukan pendapatan, Anda tidak berutang pajak apapun. Uang pinjaman tersebut dapat mendanai gaya hidup Anda, membeli lebih banyak aset atau diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Ini adalah strategi yang dikenal sebagai beli, pinjam, mati. Orang kaya membeli aset, meminjam uang dari aset tersebut agar bisa hidup bebas pajak, lalu saat meninggal, mewariskan aset tersebut kepada ahli warisnya, seringkali dengan keuntungan pajak yang menghapus semuanya. Anda dapat menonton video lengkapnya di bagian deskripsi. Baiklah, nah, uang murah membuat strategi ini sangat ampuh. Jika Anda dapat meminjam dengan bunga 2% dan menginvestasikannya kembali ke aset yang tumbuh sebesar 8 hingga 10%, Anda akan memperoleh kekayaan hampir tanpa biaya. Dan tidak seperti keluarga normal yang menggunakan kartu kredit dengan APR 20%, para miliarder meminjam dengan persyaratan termurah yang dapat dibayangkan. Jadi, sama seperti perusahaan yang menerbitkan obligasi berimbal hasil rendah, orang kaya menggunakan utang murah sebagai senjata untuk menjadi lebih besar, lebih kaya, dan lebih tak tersentuh. Dan mereka hanya mengikuti arus itu sampai siklus berikutnya tiba. Jadi, apa hubungannya ini dengan Anda? Nah, teman-teman, suka atau tidak, suku bunga mengendalikan hidup Anda. Anda dapat mengabaikan pasar saham, Anda dapat mengabaikan kripto, namun, Anda tidak dapat mengabaikan suku bunga. Sadar atau tidak, suku bunga membentuk hampir setiap keputusan keuangan utama dalam hidup Anda. Rumah yang mampu Anda beli, mobil yang mampu Anda kendarai, tagihan kartu kredit, bahkan apakah bos Anda mempekerjakan atau memecat, semuanya merupakan bagian dari suku bunga. Mereka menentukan apakah utang dapat dikelola atau apakah utang itu menggerogoti Anda hidup-hidup. Pada suku bunga 3%, hipotek sebesar $300.000 AS adalah sekitar $1.300 AS per bulan. Pada suku bunga 7%, jumlahnya mendekati $2.000 AS. Itulah perbedaan antara membangun ekuitas dan terkunci. Sementara Apple meminjam sekitar 2% selama pandemi, rata-rata kartu kredit Amerika tetap di atas 16%. Pinjaman mahasiswa diatur ulang setiap tahun berdasarkan kas negara. Ketika suku bunga tinggi, lulusan memulai karir mereka dengan biaya utang bulanan yang lebih besar. Bagi usaha kecil, ketika biaya pinjaman meningkat, bank berhenti memberikan pinjaman. Jadi, pembiayaan peralatan, pinjaman gaji, bahkan modal kerja mengering. Jadi, apa yang Anda lakukan dengan informasi ini? Nah, Anda secara pribadi tidak dapat memengaruhi ekonomi global. Anda juga tidak dapat memprediksi kapan krisis berikutnya akan terjadi dan pasar mana yang akan terpukul paling parah. Yang dapat Anda lakukan adalah mengetahui bahwa ketika uang murah, saat itulah orang kaya meminjam untuk aset produktif, membiayai kembali utang yang ada, atau mengunci suku bunga tetap jangka panjang. Ketika uang mahal, saat itulah orang kaya menghindari kewajiban, menyimpan uang tunai, dan bersiap untuk peluang. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini, Aluxar. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa, selamat menikmati.